teman-teman, selamat datang kembali di Hayden Podcast, mencari yang tersembunyi di antara kita. Selamat datang kembali dengan kita berdua, Dinda dan Rahma. Jadi di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang kita maksud kemarin. Selamat datang Pak Aji, bisa perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Lukman Panji. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai guru agama di Sekolah Dasar Negeri 009 Penajam. Kemudian di bidang keadatan saya sebagai salah satu kerabat Kesultanan Pasir, dipercaya oleh Yang Mulia Sultan Muhammad Alamsyah III sebagai Perdana Menteri, ya. Namun sebenarnya kapasitas saya tidak sampai di situ, ya. Cuma karena beliau mempercayai, ya saya terima amanah dari beliau, dan insya Allah saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan intelektual yang saya miliki. Bapak sendiri asli suku Pasir, Pak? Ya, saya asli dari bapak, dari mama. Kalau dari mama itu ada dari Kai itu ada Jawanya, dari Jawa Palembang. Kemudian Kai saya itu menikah dengan salah satu juriat Kesultanan Pasir namanya Aji Mia. Jadi nenek saya itu Aji Mia binti Aji Ali Usman bin Pangeran Aji Jaya. Jadi Pangeran Aji Jaya itu salah satu penguasa lokal dulu di zaman Kesultanan Pasir yang berada di wilayah Longkali, gitu. Jadi setelah di masa akhir dari Kesultanan Pasir itu terdapat beberapa raja-raja kecil, gitu, ya, yang memang beliau diberi amanah untuk ngurusi kampung-kampung, ya, dan memang harus dan wajib bergelar haji, gitu, dan keturunan kesultanan. Nah, salah satu dari buyut saya, kalau bahasa Pasir itu bokut, ya. Bokut itu urutan kelima, ya. Jadi bokut saya itu Aji Pangeran Aji Jaya. Nah, kalau di atasnya naik lagi ke atas bin Aji Hanafiah. Aji Hanafiah itu anak dari Sultan Muhammad Alamsyah. Jadi saya dengan Yang Mulia Sultan Muhammad Alamsyah III ini, kalau diurut dari ibu saya, ya, dari ibu saya itu saya sepupu ke-6 kali, gitu, ya. Ya, sepupu ke-6 kali sudah, ya. Karena kita satu mbah itu. Nah, jadi teman-teman di sini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan, ya, buat Pak Aji. Yang kita sendiri jawabannya masih simpang siur, masih belum dapet lah. Tapi saya belum jelaskan tadi dari juriat bapak, ya. Dari bapak saya itu ada kekerabatan dengan Anden Oko yang akan kita ceritakan hari ini, gitu, ya. Jadi dari Sri Paduka Sultan Mas Kuning itu punya anak ada, kalau tidak salah itu ada 3 Raja Besar Raja Besar Ratu Agung Penambahan Kokok. Kemudian Penambahan Kokok itu punya anak ada 4 kalau tidak salah, ya. Pangeran Prabu, Pangeran Adipati, Sultan Anum, kemudian Aji Putri. Nah, Sultan Anum inilah yang turun juriatnya kepada Andenoko, ya, gitu. Dan saya dari Pangeran Prabunya. Jadi agak jauh lagi nih saya, ya. Nah, dengan Sultan tadi saya jauh, dengan ini juga agak menjauh lagi. Tapi sekarang saya mendekat. Gitu. Jadi di sini mungkin yang pengen kita tahu yang pertama tempat lahir dari beliau Raja Anden Oko ini sih, Pak. Baik. Anden Oko itu kan kalau kita lihat, ya, dari segi juriat Pasir itu kan ada 3 tingkatan besar, ya. 3 tingkatan besar kebangsawanan. Yang pertama Aji, kemudian yang kedua Anden, yang ketiga itu Awang. Ya, strata satunya tertinggi itu Aji, kedua Anden, ketiga Awang.
Nah, kalau kita lihat nama Anden Oco, itu kita mungkin dari segi kebangsawanan beliau berada pada strata 2 ya. Ya, namun sebenarnya beliau ini bergelar Aji gitu. Ya mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya dari anu. Nah, kemudian terkait dengan tempat kelahiran beliau, berdasarkan buku yang saya baca karya dari Bapak Paidah, beliau dikirakan lahir itu di Benuo atau di Pasir. Kalau wilayah Kesultanan Pasir itu dulu disebut dengan Benuo ya. Ya, di Benuo itu sekitar tahun 1827. Nah, kemudian wafatnya itu di Sawah Lunto, ya, Sumatera Barat. Itu salah satu riwayat mengatakan begitu. Silsilah dari orang tua Anden Oco sendiri ini, beliau asli orang Pasir atau gimana ya Pak? Anden Oco jelas asli orang Pasir. Nah itu dari Juriat tadi Sri Paduka Sultan Mas Kuning ya. Itu kemudian menurunkan ke Panambahan Kukuk. Kemudian Panambahan Kukuk ini punya anak Sultan Anum. Kemudian Sultan Anum ini punya anak Haji Sedot. Ada mengatakan Haji Sedot, ada mengatakan Haji Sidik. Karena itu kata bahasa Arabnya itu sudah agak buram-buram gitu, sehingga ada huruf qaf itu ada yang berpikir memperhatikan dan memutuskan itu hurufnya qaf, ada juga hurufnya ta. Nah, sehingga yang menyebut Haji Sedot itu dia berpikir itu huruf ta, tapi yang berpikir itu Haji Sidik itu hurufnya qaf gitu ya. Nah, kemudian punya anak lagi namanya Haji Kelana. Kemudian punya anak lagi Haji Siki, punya anak lagi ya Anden Oco itu. Jadi beliau benar-benar Juriat Kesultanan Pasir. Jadi saya pernah bertanya langsung kepada juriatnya, yaitu Pak Haji Sahrudin yang ada di Sesulu. Dari paparan beliau saya menangkap dua hal. Pertama, kenapa beliau menggunakan Anden, tidak menggunakan Aji? Padahal kalau dilihat dari juriat itu Aji ya. Nah, tidak boleh dia pakai Anden. Tapi kok dalam sejarah sampai hari ini beliau disebut menggunakan strata Anden dalam bangsawan Pasir. Yang pertama itu adalah karena di zaman itu yang seperti tadi saya paparkan bahwa Belanda itu mengincar semua bangsawan yang bergelar Aji, karena motor utama penggerak perlawanan terhadap kolonial Belanda saat itu adalah kaum bangsawan. Nah, sehingga dengan diletakkannya gelar Aji dan dia pakai Anden, sehingga agak sedikit bebas gitu ya. Jadi kalau lihat, oh sana ada Aji gitu, wah ayo kejar, tangkap gitu, itu Belanda itu. Nah, kemudian nanti cari lagi, ini kan banyak mata-matanya ya. Jadi ternyata mata-mata yang mengkhianati bangsa kita, pejuang bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke dulu itu rata-rata kan orang kita juga, orang Indonesia. Nah, termasuk Anden Oco itu yang sering memberitahu di mana keberadaan beliau ya orang-orang sekitar orang Indonesia juga yang di sini gitu. Nah, sehingga dengan cara mengganti kata Aji menjadi kata Anden, itu beliau sedikit merasa aman gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa beliau menggunakan kata Anden? Menurut paparan Pak Haji Sahrudin bahwa dengan kata Anden itu, ya, gelar Anden itu, beliau merasa tidak terbebani ketika membunuh orang. Nah, membunuh musuh-musuh yang menghalangi perjuangan beliau dalam melawan kolonial Belanda, termasuk orang Indonesia sendiri, termasuk bahkan ada yang bergelar Aji juga. Kan kita tahu di seluruh Indonesia itu, di kesultanan raja-raja itu kadang yang berkhianat kepada Belanda juga internal kesultanan ya, orang dalamnya kan. Nah, jadi dengan gelar Anden itu beliau merasa tidak terbebani ketika membunuh musuh-musuhnya, bahkan walaupun musuh itu yang bergelar Aji gitu ya. Nah, tapi kalau bergelar Aji itu kok tidak layak mengganggu orang ya, tidak layak menyakiti orang. Aji itu orang yang bijaksana, arif, berjiwa besar begitu. Nah, sehingga dengan nama Anden ini ya sedikit bebas. Nah, itulah
salah satu salah satu alasan beliau kenapa menggunakan kata anden ya. Karena kan kita sebagai pemuda-pemuda awam ini taunya anden ya Pak ya. Ya, taunya anden. Saya juga dulunya taunya anden ya, tapi setelah mengamati dan bertanya kepada juriat langsung, juriat Andenoko, oh ternyata memang Aji ya. Di tengah perjuangan beliau sendiri, beliau ini sempat menikah atau masih sendiri ya Pak ya sampai akhir hayatnya. Ya. Jadi dalam sejarahnya makanya kita ini haul ketiga dari Aji Raden merupakan salah satu dari anak beliau ya. Nah, jadi salah satu dari anaknya Andenoko. Nah, dalam sejarah di dalam buku karya Pak Paida itu saya juga melihat bahwa Andenoko ini menikah dengan seorang yang bergelar Aji juga, yaitu Aji Julaiha ya. Kemudian beliau memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Aji Raden Kusuma, yang itu gelar saja ya, Aji Raden Kusuma. Nama aslinya itu Aji Renang gitu. Aji Renang ya. Jadi Pasir itu dulu punya nama asli, punya nama gelar. Itu kalau orang di bangsawan kan memang seperti itu. Contoh seperti Sultan Muhammad Alamsyah II itu namanya Aji Kendai, tapi nama gelar bangsawannya Sultan Muhammad Alamsyah gitu ya. Jadi ibaratnya kalau artis ada nama panggungnya gitulah ya Pak ya. Ya, tapi terkadang itu di masyarakat itu lebih dikenal dengan gelarnya ya. Nah, gelar kebangsawan. Kadang-kadang nama asli itu tidak begitu familiar. Karena kita sudah lumayan kenal nih dengan beliau, sekarang kita pengen tahu perjalanan beliau sebagai pejuang ini nih Pak. Ya. Baik, seperti yang saya paparkan tadi. Nah, jadi pasca Sultan Sultan Ibrahim Kholiluddin ya, Sultan Ibrahim Kholiluddin itu adalah sultan terakhir dari Kesultanan Pasir. Itu menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Kemudian beberapa kaum bangsawan di seluruh wilayah Kesultanan Pasir saat itu mendeklarasikan perang gitu ya. Nah, perang dan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, salah satu yang mendukung deklarasi perang itu adalah Andenoko gitu. Nah, sebelumnya beliau memang sudah diberi sebuah jabatan di dalam dalam wilayah Kesultanan Pasir. Beliau itu kan diberi tugas menjadi kepala Kepangeranan wilayah Tanah Balik. Nah, Tanah Balik itu Balikpapan itu ya, masuk Sepaku sebagian gitu. Nah, itu wilayah kepangeranannya. Kemudian beliau juga menjadi sebagai panglima perang ya, wilayah Kesultanan Pasir, di bawah Kesultanan Pasir, khususnya wilayah Tanjung Jumblai. Nah, jadi Tanjung Jumblai ini wilayahnya Andenoko dulu sebagai panglima angkatan laut. Nah, itu jadi Andenoko. Jadi dengan adanya deklarasi perang oleh Pangeran Panji dan kawan-kawan saat itu, pasca penyerahan kekuasaan oleh Sultan Ibrahim Kholiluddin kepada Belanda, Andenoko langsung mendukung ya. Jadi karena memang beliau punya punya hati itu yang betul-betul membela rakyatnya, membela Kesultanan Pasir, membela marwah Kesultanan Pasir ini jangan sampai jatuh ya, derajatnya hina di mata Belanda ya, kita harus melawan gitu. Nah, dan perlawanan itu kurang lebih sekitar 12 tahun. Jadi lumayan lama. Itu dari tahun berapa ya Pak sampai tahun berapa? Perlawanannya. Ya. Saya mohon maaf, saya agak lupa tahun berapa awalnya itu ya. Penyerahan kekuasaan itu yang jelas berakhir itu sekitar 1920. Bahkan Indonesia aja belum merdeka. 1920 itu dengan penangkapan Pangeran Panji sebagai pimpinan utama Perang Pasir.
Nah, kemudian apa namanya, dalam proses perjalanannya sebagai apa namanya penggerak atau pendukung dari perang Pasir terhadap apa namanya, terhadap kolonial Belanda, beliau itu memiliki beberapa apa namanya beberapa momen ikut bertempur ya. Mungkin saya ini ada catatannya di sini ya. Kalau tidak salah ini ada 5 yang sempat saya catat ya. Ada 5 momen peperangan yang diikuti oleh Andenoko. Yang pertama itu Perang Olong Samu, itu sekitar Februari 1907 ya. Nah, ya, jauh sekali dari kemerdekaan ya. Jauh. Nah, kemudian Olong Samu itu wilayah sana ya, dekat Tanjung Aru, sekarang ada Kecamatan Muara Samu ya. Nah, kemudian Perang Batu Bura Bukoso. Nah, wilayah Bukoso ini juga wilayah Pasir juga, sekitar April, yang tadi Februari ya, kemudian ini April, tahunnya sama 1907. Nah, kemudian perang yang ketiga yaitu Perang Sungai Raya Kuaro. Nah, ini terjadi di bulan Juli 1908. Kemudian perang yang keempat yang beliau ikuti yaitu Perang Satu di Telake. Telake ini Longkali ya. Nah, wilayah Longkali itu masuk Telake, Mendik, kemudian Toyu, itu Telake semua itu. Kemudian agak ke sini lagi dari Longkali itu ada apa namanya, Kademan itu ya. Itu wilayah Telake. Telake itu dia etnis sendiri juga, Pasir Telake namanya ya. Kemudian itu terjadi di bulan Agustus tahun 1908. Kemudian yang kelima itu Perang Tanah Grogot atau Tanah Pasir sekarang. Itu terjadi sekitar tanggal 29 November 1916. Ya. Jadi lumayan lama itu. Artinya ya. Jadi masa perjuangan beliau itu sempat mengikuti 5 momen konflik langsung dengan kolonial Belanda. Itu tuh di zaman peperangan beliau, alat yang digunain kira-kira apa ya Pak ya? Alat yang digunakan, kalau kita lihat dalam sejarah kan itu banyak bambu runcing ya. Nah, tapi di Kesultanan Pasir itu di zaman Sultan Muhammad Alamsyah I ya. Mohon maaf, di zaman Sultan Sulaiman Alamsyah I itu sudah membuat perangkat militer yang lumayan bagus. Jadi di zaman Sultan Sulaiman Alamsyah itu beliau mengambil beberapa orang ahli pembuat kapal perang dari Sulawesi Selatan ya. Jauh ya. Ya, karena punya kekerabatan di sana waktu itu. Dipanggil ke sini, disuruh membuat beberapa puluh buah kapal angkatan laut. Nah, kemudian lagi di zaman itu juga memesan ratusan pucuk senapan senjata. Ya, karena itu sekitar abad 18-an itu ya. Itu Portugis kan udah masuk di Indonesia itu. Ya, Portugis, kemudian Belanda juga masuk. Mesannya itu ke luar Kalimantan. Ada di Pulau Jawa, Pulau Lombok ya. Karena zaman Kerajaan Sandurengas masih sebelum Kesultanan Pasir, itu masih Kerajaan Sandurengas. Pasir itu sudah melakukan kemitraan dengan beberapa kesultanan di wilayah Indonesia di luar Kalimantan Timur ya. Salah satunya adalah Kesultanan Banten. Termasuk juga di Sulawesi Selatan ada Kesultanan Wajo ya kan. Jadi Indonesia di zaman perang lawan kolonial itu sudah pandai menggunakan senapan. Ya, jadi tidak hanya bambu runcing. Ya. Kalau kita lihat di Jawa itu perjuangan yang heroik itu saya rasa karena kekurangan senjata aja ya. Makanya pakai bambu runcing. Ya. Orang yang lawan Belanda begitu banyak, senjatanya nggak cukup. Kan nggak mungkin gantian ya. Makanya pakai bambu runcing, yang nggak dapat senjata pakai bambu runcing. Nah, di Tanah Pasir juga demikian. Yang nggak dapat senapan itu pakai parang. Ada parang mandau, ada namanya keris pasir asli itu namanya sadop ya. Jadi sadop itu dia bermata dua,
bermata dua seperti tombak, kiri kanannya tajam, ya. Nah itu juga senjata-senjata yang dipakai ketika berperang melawan kolonial Belanda dulu, ketika memang senapan api, senjata api itu nggak cukup, ya. Termasuk juga mandau, ada namanya senjata khas orang pasir itu juga disebut dengan munjen, ya, itu juga berbentuk parang agak panjang gitu ya. Anden Oko ini pernah tertangkap dari musuh atau masih aman-aman aja ya Pak? Karena kan yang tadi itu untuk nama Aji dicari, sedangkan Anden Oko sendiri menggunakan Anden. Jadi beliau ini dalam sejarahnya, saya juga pernah mewawancara langsung salah satu juriat beliau. Jadi dulu yang berjuang di internalnya kerabatnya Anden Oko itu, yang pertama Anden Oko sendiri, yang kedua ada namanya Anden Gedang, yang ketiga anaknya Anden Oko namanya Aji Raden tadi. Nah jadi ketiga orang ini ketangkap gitu ya. Ketangkapnya itu yaitu tadi karena ada mata-mata pengkhianat di internal kita, orang dalam ya. Saya pernah tanya di mana ketangkapnya, di dalam goa namanya Mangkulangit. Wah ini goanya ngeri juga namanya ini ya, Mangkulangit gitu ya. Nah, jadi saya tanya di mana Pak goanya? Kata beliau salah satu keluarga saya mengatakan itu di daerah Batu Kajang sana ya, nah, daerah Pasir seperti itu. Nah di zaman itu ketangkap itu ya, Anden Oko ini kan sedang sakit nih, ya lagi terbaring sakit. Jadi ya kemudian ada mata-mata tadi nunjuk, oh di sana di gua sana sembunyinya itu Anden Oko. Di situ ada Aji Raden Kusuma juga, ya. Nah begitu datang Belanda itu salah satu keluarganya dan anaknya tadi Aji Raden Kusuma itu mengambil ini apa namanya pisau ya, keris itu, mau melawan begitu, mau melawan Belanda yang ada ini. Sementara Belanda ini pakai bedil senjata ya, nah, pakai senjata api. Nah, jadi bilang Anden Oko, sudah, ini memang sudah takdir kita harus ketangkap, ini takdir kita, jadi kita tidak usah melawan, ya terima saja begitu. Akhirnya anaknya tadi berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian mereka ditawan, dibawa ke Sawah Lunto. Ya, Aji Raden Kusuma itu menurut informasi beliau sekitar 7 tahun ya. Nah, namun dalam prosesnya itu hanya 5 tahun gitu. Nah, kemudian Anden Oko ini 21 tahun divonis. Karena memang pemimpin utamanya untuk wilayah sini ya. Nah, yang namanya pemimpin itu memang pertanggungjawabannya lebih besar. Untuk lepas dari penangkapannya sendiri itu apa yang dilakukan beliau? Beliau tidak lepas ya, menjalani proses hukum. Ya tadi saya sampaikan, kemudian dibuang ke Sawah Lunto karena di sana memang itu mayoritas salah satu tempat pembuangan di zaman itu yang dilakukan oleh Belanda. Dan kita perkirakan di sana juga terjadinya perilaku kerja paksa. Kita di sini mungkin terakhir minta tanggapan dari Bapak atas saran-saran dan masukan untuk kegiatan hari ini. Tanggapan saya sangat bagus ya, lumayan bagus. Tadi saya malah berpikir gini ya, saya pikir itu ada audiennya banyak gitu, saya ngobrol. Ternyata begini ya, jadi luar biasa sebenarnya. Kejutan juga sih. Betul, kita pertama kali juga memanfaatkan dari studio ini. Kebetulan jurusan kami kan desain komunikasi visual ya Pak, jadi kegiatan ya mudah-mudahan kegiatan seperti ini ya, bernuansa kearifan lokal ini terus bisa berjalan, bukan hanya terkait Pahlawan Pasir ya, mungkin nanti terkait budaya Pasir atau sejarah atau mitologi yang lain mungkin bisa disajikan juga di tempat ini. Dan saya sebagai salah satu masyarakat Pasir, orang Pasir, berterima kasih terutama kepada Bapak Ibu guru SMK Negeri 4, terutama ibu kepala sekolah beserta adik-adik semua ya, karena sudah bisa membuat ada
semacam kegiatan seperti ini. Saya berterima kasih sekali. Ya, jadi kami dari masyarakat pasar insya Allah siap ya kalau ada kegiatan-kegiatan lain lagi, pokoknya siap hadir. Bagaimana caranya meluangkan waktu. Ya, karena ini ya saya mengutip sebuah ayat Quran ya, dalam Al-Quran itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi salah satu kegiatan begini juga untuk pengenalan etnis ya, bukan hanya sekedar pejuangnya, tapi etnis pasar juga bisa jadi semakin. Kami juga di sini makasih banyak Bapak mau direpotkan. Oh iya, ada. Mungkin itu aja. Kalau mungkin nanti mau ada kegiatan lagi, semoga Bapak masih siap buat datang. Bisa ya, tapi masih sehat. Ya, jadi sekian bincang-bincang kami berdua bersama dengan Bapak Aji mengenai seputar Anden Oko. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan banyak teman-teman di luar sana yang bisa termotivasi dari benar. podcast kali ini. Baik, terima kasih juga untuk Pak Haji karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami. Sampai jumpa lagi di Hayden Podcast, Mencari yang tersembunyi di antara kita.